muskilah. Gum. Gerak ya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Mubadara ila khairat. Mubadara ila khairat. Mubadara ila khairat. Ya Allah, gerak. Fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka kita illa lil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi adinahu bi aradin min ad-dunya rawahu Muslim ila akhir ma qala radhiyallahu anhu warḍah. An Abi Sarwaya An Abi Hurairah anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mal, cepat-cepatlah kamu itu beramal, fitanan, sebelum munculnya fitnah-fitnah. Fitnah itu bisa berarti ujian, fitnah itu bisa berarti adab, fitnah itu bisa berarti dosa, penghalang, musibah. Kagita'illal al-mudlim. Fitnah-fitnah tadi itu seperti bagian malam hari yang sangat gelap. Kira-kira jam berapa itu yang sangat gelap itu? Enggak ada bulan, enggak ada bintang, enggak ada listrik, enggak ada cahaya. Gimana? Nggak tahu arah, mana barat, mana timur, nggak paham ini, mana utara, mana selatan, nggak paham. Maju ke muka resiko, mundur ke belakang resiko, semuanya serba resiko. Nggak tahu arah sudah. Sampai urusan agama pun. Yusbihur rajul, pagi hari seseorang mukminan dalam keadaan beriman keadaannya. Wa yumsi kafiron, sore hari kafir kata orang. Bedakan iman sama kufur loh, sampai bingung. Wa yumsi mu'minan, dan sore hari dalam keadaan beriman, wa yusbihu kafiran, pagi hari dalam keadaan kafir. Kenapa? Ternyata ujung-ujungnya karena hubbud dunia, cinta materi. Yabi'u, orang tadi itu yang siap kafir padahal dia mukmin, pagi harinya sorenya kafir, atau sebaliknya, yabi'u, ia menjual dinahu, agamanya, bi'aradin minad dunia, dengan barang dunia, mungkin rumah, mungkin mobil, mungkin duit, mungkin jabatan, siap kafir. Akan terjadi itu, dan sekarang mulai banyak terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Kufur ini bukan berarti kamu harus nyembah salib atau nyembah patung. Kufur itu adalah sekalipun dengan satu kata, sekalipun dengan satu goresan tulisan, sekalipun dengan ikrar, keyakinan dalam hati kamu, bisa kafir loh. Dibuat main-main. Quran itu banyak kelirunya loh, kafir itu. Ngomong gitu kafir. Sholat itu enggak wajib hukumnya, kafir. Bagiana enggak wajib sholat loh. Dibuat mainan, kafir itu hukumnya. Murtad itu hukumnya. Jangan main-main urusan agama. La tattakhidullah urdatan li aimanikum. Kalimat Allah aja jangan kamu jadikan seperti barang. Transaksi wallahi, beli wallahi, demi Allah, demi Allah. Kadang-kadang ditambahi keluar dari agama. Loh, padahal bohong dia, hanya sekedar untuk barang. Murtad loh itu, ada deh.
Jangan dibuat mainan. Lah saya nggak tahu, bukan nggak tahu. Kamu nggak pengen tahu. Kalau belajar tahu. Long akidah itu hukumnya harus dipelajari kok. Pertama itu harus belajar agama. Bukan belajar kerja. Bukan belajar bahasa Inggris. Bukan belajar komputer. Awal wajibin al-insani ma'rifatul la bistiqani. Terusannya juga wa ilmu bil sebetulnya setelahnya dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban. La ilmu bisairil ahkami min la bukan bisairil ahkami la. Jadi ilmu-ilmu yang wajib alat dawami ya. Yang selalu dikerjakan oleh manusia dari itu wudu, sholat. Jadi jangan dibuat main-main. Nah, jangan dibuat main-main. Nah, karena itu hati-hati. Di akhir zaman itu kemurtatan tadi itu dari situ kebanyakan. Dan naudzubillah. Ada kekhawatiran begini. Dengarkan baik-baik. Nggak masuk akal ya. Kok banyak orang Islam kok melakukan perbuatan-perbuatan begitu ya? Anak-anaknya kok berani berbuat maksiat ya? Kok gampang melakukan itu? Jangan-jangan orang ini waktu kawin sudah keluar dari Islam, sehingga anaknya tadi itu bisa berbuat begitu. Kan ada sebagian itu menyatakan tidak melaksanakan itu kecuali anak zina, anak zina, anak zina. Ini padahal bukan anak zina. Loh, mungkin bapaknya atau ibunya waktu itu keluar dari Islam. Dia nggak terasa. Akhirnya hasilnya anaknya apa ini? Bisa jadi anak zina. Jangan-jangan begitu. Jangan dibuat main-main. Yang ihtiyat segala sesuatu itu. Yang ihtiyat dalam segala sesuatu, yang hati-hati dalam segala sesuatu. Fitnah ini akan terjadi, nggak tahu arah. Kenapa terjadi? Ada beberapa hal. Di antaranya tidak ada pembimbing yang benar. Ulama-ulama yang benar itu nggak ada. Udah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muncul ulama-ulama yang mitasi. Jadi bukan kuning emas tapi kuning mitasi. Berkedok ulama. Ya. Innallaha la yantazul ilma intiza'an yantazi'u bainal ibad walakin yantazi'u biqabdil ulama. Ulama yang soleh ini dimatikan oleh Allah. Akhirnya yang tampil ulama yang enggak soleh. Hatta idza ittakhadhan nas ru'asa juhalan aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Orang-orang yang bodoh itu tampil menempati posisi kiai-kiai, ulama-ulama. Dikatakan bukan bodoh karena enggak ngerti hadits atau tafsir atau fikih, ngerti baca kitab ngerti. Cuma sirrul ilm, nurul ilm, barakahnya ilmu dicabut oleh Allah. Sehingga ilmu itu yang membuat khosyah ternyata membuat fitnah. Fatwa-fatwanya tadi itu bukan atas dasar sir ilmu, barakahnya ilmu, hanya diplomasi, hanya ambisi, hanya tendensi, akhirnya sesat dan menyesatkan. Jadi kita harus hati-hati dengan yang model demikian ini. Karena itu kalau ente pilih kiai, pilih ulama, pilih tokoh, pilih panutan, saring dulu seperti orang soleh dulu enggak? Kalau enggak seperti orang soleh dulu, udah tinggalkan. Jangan-jangan mitasi itu. Terjadinya kan begitu sekarang. Nekat loh orang-orang ini. Luar biasa nekat. Kalau dulu enggak mau tersentuh kulitnya dengan ajnabiyah. Kalau sekarang fatwanya enggak apa-apa asal enggak syahwat. Cuman pipi tidak apa-apa asal nggak syahwat. Difatwakan ini sekarang. Kalau dulu melihat orang kafir jangan karena yugosil goleb. Kalau sekarang doa bersama selamat Natal nggak apa-apa. Hati-hati loh. Karena itu harus
sutir. Jangan gampang-gampang kita akan langsung menerima. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafirah. Ini urusannya kufur dan iman, bukan urusannya maksiat dan ini antara kufur dan iman. Karena itu kita harus selektif di sini. Kita harus cari orang yang bisa menjadi panutan, membuat kamu lebih khasyatullah, lebih takut kepada Allah. Kamu harus cari ilmu yang bisa mengantarkan kamu lebih dekat kepada Allah, bukan berarti untuk ambisi duniawi, tendensi jah atau mal. Mudah-mudahan kita